Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya berharap semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Berjumpa lagi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Geografis Terapan Kebencanaan. Nah, yang pertama nanti akan kita lihat identitas mata kuliah, bagaimana sistem penilaian, bagaimana nanti daftar rujukan yang dipakai, serta nanti tata tertib perkuliahan kita yang kita lakukan di dalam satu semester ke depan. Kita masuk yang pertama tentang identitas perkuliahan. Nah, Sistem Informasi Geografis Terapan Kebencanaan ini merupakan sebuah mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa pendidikan geografis STQ PGRI Sumatera Barat dalam konsentrasi AEK atau Analisis Ekologi dan Kebencanaan sebesar 3 SKS. Nah, jadwal ini nanti sudah ditetapkan oleh program studi pendidikan geografi, dan ini nanti bisa kita rubah sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bersama kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi hari libur atau hal lain sebagainya. Kita lihat yang berikutnya, masalah deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini dia wajib bagi analisis ekologi dan kebencanaan dengan memiliki mata kuliah prasyarat. Jadi kalau Ananda belum lulus prasyaratnya, maka untuk SIG terapan kebencanaan ini belum bisa mengambil. Nah, jadi apa saja syarat yang kita gunakan di dalam SIG terapan kebencanaan itu adalah yang pertama SIG dasar, yang kedua kartografi. Nah, dua buah mata kuliah inilah yang harus Ananda luluskan terlebih dahulu, baru Ananda bisa melanjutkan SIG terapan kebencanaan. Kenapa hal dua ini yang menjadi patokan kita atau yang menjadi syarat untuk SIG terapan ini? Karena kartografi dan SIG dasar itu merupakan mata kuliah pokok yang harus dia punyai supaya dia bisa menerapkan ilmu tersebut kepada terapan kebencanaan. Kita masuk kepada penilaian yang kita gunakan di dalam SIG terapan kebencanaan ini. Seperti biasa, kita gunakan 5 indikator di dalam penilaian akhir nanti. Yang pertama, sikap dan tata nilai menyumbang 20%. Yang berikutnya, keterampilan umum dan keterampilan khusus masing-masing dia menyumbang 25%. Sedangkan untuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester dia akan menyumbang 15%. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini adalah nilai akhir Ananda itu dia tergantung kepada Ananda pribadi. Nah, kalau saya hanya sifatnya menuliskan apa yang sudah Ananda lakukan tentang indikator-indikator yang 5 ini. Bagaimana sikap dan tata nilai Ananda, bagaimana keterampilan umumnya, bagaimana keterampilan khususnya, bagaimana pelaksanaan UTS dan UAS-nya. Nah, di dalam proses penilaian ini, untuk UTS dan UAS itu nanti Ananda akan diberikan beberapa soal atau pertanyaan. Nah, berarti untuk UTS dan UAS ini Ananda akan dinilai secara konektif. Tetapi untuk sikap dan tata nilai keterampilan umum, keterampilan khusus, ini akan digunakan angket atau rubrik penilaian secara holistik. Nah, kita lihat satu persatu tentang angket penilaian kita ini. Nah, kita lihat yang pertama rubrik penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap ini ada 5 indikator yang kita gunakan. Yang pertama ada disiplin, yang kedua teliti, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kreativitas, dan yang terakhir kesopanan. Apabila 5 poin ini Ananda bisa menghasilkannya dengan baik, maka nilai untuk lulus di dalam sikap dan tata nilai ini bisa Anda lihat di sini. Yang berikutnya itu rubrik penilaian umum atau keterampilan umum. Nah, jadi keterampilan umum itu dia nanti juga mempunyai 5
indikator penilaian. Yang pertama nanti bagaimana Ananda itu menginstal aplikasi SIG. Yang kedua, bagaimana Ananda menggunakan aplikasi SIG itu untuk pembuatan peta geologi, pembuatan peta lereng, penggunaan lereng, maupun nanti ada pembuatan peta tanah dan curah hujan. Nah, yang berikutnya ada nanti format penilaian untuk keterampilan khusus. Apa yang dinilai? Nanti ada analisis bentuk lahan, analisis satuan lahan, dan ada nanti analisis data kerentanan banjir, dan nanti ada analisis kesesuaian lahan. Dan yang terakhir yang akan dinilai itu adalah layout peta yang sudah dilahirkan. Nah, jadi dengan adanya rubrik ini diharapkan kepada Ananda semua bisa memenuhi tugas demi tugas yang akan diberikan nanti. Nah, di sini konversi nilai yang sudah kita bangun di STKIM, nilai A itu di angka yang berapa atau nilai E itu dengan nilai yang berapa. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah saya tidak akan memberikan nilai BL. Nah, jadi sebelum Anda mengumpulkan tugas atau tidak ikut UTS, tidak ikut UAS, sebaiknya didiskusikan kepada saya sebelum proses nilai akhir ditentukan. Kita masuk kepada topik perkuliahan. Nah, pada minggu yang pertama itu topik kita itu tentang kontrak perkuliahan. Pada minggu kedua ada konsep GIS. Yang ketiga, instalisasi program SIS. Yang kelima, 6 dan 7 membangun data SIG berupa SHP, geologi, lereng, penggunaan lahan, tanah sesuai dengan kaidah SIG. Nah, pada pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Yang ke-9 itu nanti kita akan mengoverlay data geologi dan lereng supaya bisa menghasilkan peta bentuk lahan. Pada pertemuan ke-10 dan 11 kita akan membangun peta satuan lahan, kita overlaykan data geologi, lereng, tanah maupun penggunaan lahan. Pada pertemuan ke-12 sampai ke-14, disinilah nanti kita akan membangun terapan kebencanaan di dalam SIG. Nah, disinilah nanti kita akan menggunakan berbagai metode. Salah satunya nanti metode Mas Jepen, kita overlaykan semuanya, kita calculate, sehingga nanti dia akan menghasilkan peta kerentanan, kerawanan, maupun nanti tingkat bahaya suatu bencana. Pada pertemuan ke-15 dan 16 itu Ananda akan berurusan dengan layout peta. Nah, ini bahan bacaan. Nah, yang utama itu nanti Ananda bisa lihat, ini buku. Nah, kebetulan draftnya sudah ada. Nah, ini buku Sistem Informasi Geografis Kebencanaan, Analisis Ekologi dan Kebencanaan. Nah, ada Budianto, ada Prahasta, ada Purwadi. Dan nanti ada bahan bacaan tambahan. Nah, itu nanti ada beberapa jurnal yang akan Ananda akses. Nah, ini ada jurnal Bapak tentang kerentanan sosial masyarakat akibat pergerakan segmen Sianok di Kota Bukit Tinggi. Nah, nanti ada Munir, ada Mustafa, dan Mulyaningsi. Nah, yang terakhir itu perlu kita sepakati tentang tata tertib perkuliahan. Nah, yang pertama, pengambilan absen itu nanti akan kita lakukan pada e-learning STK PGRI Sumatera Barat yang dibuka pada setiap jam perkuliahan. Nah, pengumpulan tugas dari keterampilan khusus, keterampilan umum nanti itu akan juga dilakukan pada e-learning STK PGRI Sumatera Barat. Nah, mengingat situasi e-learning yang nanti akan ada masalah bagi Ananda, susah mengakses atau bagaimana. Nah, makanya nanti perkuliahan aktif itu akan kita lakukan pada grup WhatsApp. Nah, jadi silakan Ananda buat grup WhatsApp tentang SIG terapan kebencanaan ini. Nah, kalau masalah kehadiran seperti biasa 3 kali pertemuan. Nah, kalau seandainya 3 kali tidak akan diproses lagi. Nah, tetapi kalau seandainya sinyalnya susah atau ada hal-hal yang lainnya, Ananda juga boleh minta izin sesuai dengan kondisi yang berlaku. Nah, jadi yang perlu kami tekankan di sini adalah
komunikasi tentang perkuliahan itu tolong dilakukan dengan intens. Tetapi dengan satu syarat, gunakanlah bahasa yang sopan santun. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan di sini. Walaupun kita tidak bisa kuliah tatap muka, saya berharap kita semua tetap sehat dan selalu semangat di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.